Seumpama biji Shalom saudara Kristen, sesat. selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan harapan saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini dan tetap setia. Kita terbahas satu tema, yaitu selaras dengan pikiran Kristus. Dan kita sekali lagi saya ingatkan bahwa kita perlu menginstal di dalam otak kita supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Otomatis kita menginstal sesuatu yang baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian ini kita akan melihat lebih dulu, saudaraku, tetapi kita akan membaca ayatnya yang kita sedang bahas, yaitu tentang pembaruan pikiran kita. Dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, "Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikirmu, agar kamu membuktikan apa yang kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna." Hal ini bisa terjadi kalau kita menginstal di dalam otak kita sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa itu yang baik, apa itu yang berkenan, dan bahkan yang sempurna. Dan kita melihat di bagian ini dua bagian daripada otak kita, yaitu bagian yang paling belakang tapi bagian atas yang disebut dengan parietal lobe. Dan bagian inilah yang kita ketahui bahwa itu bagian di mana kita bisa menikmati atau kita bisa mengandalkan sensasi dalam sentuhan. Itu dalam sentuhan, pengalaman secara pribadi itu ada di bagian itu. Dan di bagian paling kecil, yang paling belakang, yaitu capital lobe, itu bagian paling kecil jauh dari mata kita, bagian yang paling belakang. Tetapi itu bagian yang sangat luar biasa, itu yang disebut dengan imajinasi. Di bagian itulah saudara bisa apa yang saudara lihat lebih nyata lagi karena terimajinasi dalam otak kita. Jadi saudaraku kasihan, bagian-bagian inilah yang perlu kita jagai supaya imajinasi kita ini imajinasi yang dikuduskan. Dan biarlah apa yang pengalaman kita adalah pengalaman yang ilahi yang perlu terjadi dalam hidup kita. Itu yang perlu kita jaga dalam hidup ini. Bagaimana menjaganya adalah otomatis dari apa yang saudara dengar dan apa yang saudara lihat di dalam hidup ini. Itu akan terimajinasi dalam pikiran kita, dan satu kali pun juga akan saudara menjadi pengalaman dalam hidup saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau sampai ada orang itu jatuh dalam dosa, itu betul-betul dia utuh. Dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa dengan utuh. Tidak ada sebagian. Jadi tidak ada dosa kecil, dosa besar. Semuanya sama, yaitu yang disebut dengan dosa. Contohnya saudara kasih Tuhan, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 dikatakan, "Dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh memakannya, tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya, engkau akan mati." Ini di dalam Kejadian 2, 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi Yahweh telah berkata bahwa tidak boleh memakan buah itu. Jelas ini. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-5 dikatakan, "Karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makannya, buah itu matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat." Ini rayuan daripada si setan kepada Hawa pada waktu itu. Dia menyampaikan sesuatu supaya Hawa mendengar bahwa ketika kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Bahkan kamu akan seperti Elohim, kamu seperti Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, setelah iblis menyampaikan perkataannya kepada Hawa, lalu Hawa berkata, "Dan wanita itu melihat pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadi bijaksana, maka dia memetik pohonnya dan memakannya, dan juga memberikan kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya."
Jadi saudara kasih Tuhan, ini jelas diawali dengan perkataan yang iblis sampaikan atau setan sampaikan kepada Hawa pada waktu itu. Ketika disampaikan, lalu Hawa mulai melihat akan pohon itu, lalu dia berkata pohon itu menarik. Jadi saudara kasih Tuhan, dari apa yang didengar, lalu apa yang dilihat, lalu apa yang diimajinasikan di dalam pikirannya, yang berkata bahwa dia akan seperti Allah, bijaksana, dan lain sebagainya. Dan sampai pada titik dia menjamah, mengalami peristiwa di mana dia mengambil buah itu dan dia memakannya. Jadi ketika seseorang itu jatuh dalam dosa, tidak bisa langsung dia lalu jatuh dalam dosa begitu aja. Ada bagian-bagian yang terus berjalan dalam otak kita sampai ada satu keputusan di frontal lobe kita untuk kita melakukan dosa itu. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini betapa pentingnya apa yang saudara dengar, dan apa yang saudara lihat, dan apa yang saudara imajinasikan, dan apa yang saudara putuskan untuk saudara sentuh, dan saudara tindakan lewat perintah yaitu frontal lobe kita. Jadi saudara kasih Tuhan, betapa dalam hidup ini setiap kita mesti harus hati-hati. Apa yang saudara install di dalam hidup kita, apa yang saudara dengar, dan apa yang saudara lihat, dan apa yang saudara sedang imajinasikan. Ketika saudara tidur, saudara mengejamkan mata, apa yang terbayang dalam mata saudara? Imajinasi apa yang saudara bayangkan pada waktu itu? Bisa film Korea, bisa game-gamean, bisa yang lain, saudaraku. Atau saudara sedang bisa membayangkan sesuatu yang ilahi di dalam hidup kita. Biarlah saudaraku kasih Tuhan, kita ngerti bahwa ketika orang jatuh dalam dosa, itu total. Pikiran kita memang berdosa. Kita buat, kita install sesuatu yang keliru, dan tindakan saudara menjadi tindakan yang keliru. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajarkan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, biar kami Tuhan boleh hidup benar menjadi manusia ilahi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat.